Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana kabar kamu hari ini? Luar biasa. Ejil gimana kabarnya, sehat ya? Sehat luar biasa, banyak sekali kegiatan ya Betul, di akhir pekan ini ya. betul. Kamu Apalagi bagaimana? kalau minggu ini minggu sehat, apalagi juga kalau di Car Free Day ada yang menarik, nanti kita akan bahas ya. Oke, dan pemirsa selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik. Bersama saya Angelika Eva Gam. Dan saya Mega Latu, inilah Lintasan News Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pagi hari ini, pemirsa seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan dan penyekapan oleh 2 pria di sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penggerebekan berhasil mengamankan seorang pelaku di lokasi kejadian, sedangkan pelaku utama ditangkap di stasiun Gambir saat hendak kabur keluar kota. Petugas unit Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kamar ini digerebek lantaran adanya aksi dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh 2 pria tak dikenal. Di dalam kamar, polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Menurut Humas Polsek Kemayoran, aksi penyekapan terjadi pada Senin lalu setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat. 1 pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara pelaku lainnya, yakni pelaku utama, diringkus di stasiun Gambir saat hendak melarikan diri keluar kota. Itu ada di apartemen lantai 30. Kita cek ke lokasi, memang ada seorang perempuan. Seorang perempuan kondisinya sedang disekap, yaitu mulutnya itu kena lakban, kakinya juga, tangannya juga terikat oleh tali tambang yang kecil. Lanjut ada sedikit luka-luka. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku guna mengungkap motif keduanya nekat melakukan aksi penganiayaan dan penyekapan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian kendaraan mobil terekam kamera pengintai di kawasan Jalan Cikoang, Kota Bandung. Dalam kurun waktu 2 menit, para pelaku berhasil menggondol 1 unit mobil beserta puluhan kilo ubi cilembu. Inilah detik-detik aksi pencurian kendaraan mobil di kawasan Cikoang, Ujung Berung, Kota Bandung. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut langsung mendatangi mobil bak terbuka yang sedang terparkir. Hanya dalam waktu 2 menit saja, pelaku berhasil membobol mobil tersebut dan langsung melarikan diri. Kejadian bermula saat korban ingin mampir ke rumahnya karena istrinya sakit. Tidak berselang lama, korban kembali ke lokasi dan menemukan mobil bak yang berisi ubi cilembu raib digondol para pelaku. Kronologinya saya kan habis ngambil barang karena kebetulan istri sakit, nelpon, saya mampir dulu ke sini nyimpen mobil. Nah posisinya tuh untuk ya biasa dikunci untuk mobil semuanya. Pulang ke rumah, nah habis dari rumah ya perkiraan berapa itu dicari udah nggak ada mobilnya. Atas kejadian ini, korban sementara kehilangan mata pencariannya untuk berdagang ubi cilembu. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik atau home industry pembuatan narkoba di kawasan Citer, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 1 tersangka beserta barang bukti lebih dari 1 juta pil PCC. Polisi langsung memaksa masuk ke sebuah rumah yang diduga dijadikan pabrik atau home industry pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC di Citarap, Bogor, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, polisi langsung menangkap seorang yang diduga pelaku. Polisi juga langsung menggeledah seisi rumah.
Dari penggeledahan itu, polisi menemukan berbagai alat untuk membuat pil narkoba golongan 1 yang dikenal dengan pil PCC. Polisi juga menemukan sejumlah bahan untuk membuat pil. Lokasi rumah langsung diberi garis polisi untuk penyelidikan. Sementara dari lokasi, polisi juga mengamankan hampir 1 juta pil PCC. Sementara pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan home industri pembuatan pil PCC tersebut. Diduga pabrik tersebut merupakan jaringan pengedar narkoba yang kerap mengedarkan pil PCC itu di kawasan ibu kota. Dari Jakarta dan Helmi Sojambati, iNews melaporkan. Geram dengan maraknya warung remang-remang yang kerap dijadikan praktik prostitusi, ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah menyegel belasan warung dengan menggunakan papan. Warga mengancam akan melakukan pembongkaran bila nantinya warung tersebut kembali beroperasi. Ratusan warga desa Cigedok, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mendatangi belasan warung remang-remang. Warga langsung menyegel menggunakan papan di setiap pintu warung yang berjejer di Jalan Provinsi Kersana Ciledug. Tak hanya warga, petugas Satpol PP Kecamatan juga melakukan penyegelan dengan memasang tulisan warung ditutup. Warga mengaku geram karena warung yang berdiri ilegal di lahan tanah milik PT KAI Daup 3 Cirebon dan DPU Provinsi Jawa Tengah ini dijadikan sebagai warung remang-remang, tempat karaoke, pesta minuman keras hingga peredaran obat-obatan. Menyegel dan jika diizinkan untuk membongkar secara mandiri warga. Mas, keberadaan ini selama ini warga merasa resah tidak? Resah sekali Pak, banyak kejahatan, banyak peredaran obat-obat terlarang, pemuda-pemuda otaknya pada gila. Jadi bahwa tidak ada prostitusi di sini, penyakit masyarakat dan minuman keras dan obatan terlarang. Jadi saya merespon masyarakat. Yang pertama adalah persuasif, saya sudah memberikan surat dan selama 1 minggu. Penyegelan warung remang-remang mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI guna menghindari aksi. Warga mengancam akan melakukan pembongkaran warung remang-remang bila belasan bangunan warung yang berdiri kembali beroperasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan. Kejadian ini dialami korban selama 10 tahun terakhir sejak masih duduk di bangku sekolah. Ya, kasus yang viral di media sosial membuat korban berani melapor setelah mendapat dorongan dari netizen dan kerabatnya. Datang seorang diri, wanita 27 tahun berinisial NRS, warga Gayungan Kota Surabaya memberanikan diri mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur guna melaporkan dugaan tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam laporan, korban mengaku telah mengalami pelecehan seksual secara daring dan teror ancaman dari seseorang yang tak lain teman semasa sekolah, yakni AP warga Surabaya. Peristiwa dugaan pelecehan dialaminya sejak tahun 2016 silam atau selama 10 tahun terlapor meneror korban dengan mengirimkan foto alat kelamin melalui chat di media sosial. Bahkan pelaku sengaja membuat ratusan akun media sosial untuk menebar teror psikis hingga ancaman pembunuhan pada korban. Saya awalnya niat baik karena saya kan karakternya ekstrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Jadi pelapor ini merasa diancam, merasa diganggu dengan yang atas nama AP selama kurang lebih 10 tahun yang merupakan temannya sendiri. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian Ditreskrimsus Unit Cyber Polda Jatim akan melakukan pemeriksaan terhadap korban serta melakukan pelacakan dari akun media sosial pelaku.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki 8 tahun lalu menegaskan kliennya merupakan korban dugaan salah tangkap dari kesalahan awal penanganan kasus. Sementara itu, pemerintah Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku tidak ada warganya yang tercatat dalam identitas DPO 3 tersangka yang dikeluarkan polisi. Setelah dikeluarkan 3 daftar pencarian orang atau DPO masing-masing bernama Peggy alias Perong, Andi dan Dani atas kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat, pihak pemerintah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon sudah mulai melakukan upaya pemeriksaan terhadap warganya. Mereka menyayangkan DPO yang dikeluarkan Polda lantaran tidak lengkap, di mana dalam DPO tersebut tidak tertera foto dan alamat spesifiknya. Pemerintah desa mendapati 24 nama sama dengan ketiga DPO, namun mereka tidak pernah terlibat kasus kriminal. Di kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Sementara pengacara 8 terpidana kasus Vina mulai angkat bicara. Mereka menegaskan 8 kliennya bukanlah pelaku pembunuhan sejoli yang terjadi pada 2016 lalu tersebut. Bahkan sejumlah kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Mereka menegaskan kliennya merupakan korban dugaan salah tangkap dan kesalahan awal penanganan kasus. Para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul, berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan. Sebelumnya kasus pembunuhan dan redu paksa terhadap korban Vina oleh geng motor terjadi di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang terjadi 8 tahun lalu kembali ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih menjadi buron polisi sejak 8 tahun lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega merobohkan rumah ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan alat berat. Aksi tega anak tersebut dipicu karena keinginan anak yang meminta bagian harta gono kini. Aksi tega anak robohkan rumah ibu kandung ini terekam video amatir warga. Peristiwa ini terjadi di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aksi perobohan rumah dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Meski menghebohkan, warga tak mampu berbuat banyak karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta gono gini yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri. Tak butuh waktu lama, hampir sebagian besar bangunan rumah ini rata dengan tanah. Menurut Kepala Dusun Gadungan, sang anak atas nama Khairul Ramdhani ini meminta bagian harta gono gini rumah dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah. Namun keinginan anak ini hanya mampu disanggupi Sukiyati, sang ibu, sebesar 25 juta rupiah. Karena tak mampu memberikan nilai uang sesuai yang diminta, seminggu kemudian sang anak tiba-tiba membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandungnya. Khairul Ramdhani merupakan anak kandung dari Sukiyati dengan suami pertama atas nama Yono Mitro. Pasangan ini diketahui bercerai sekitar 16 tahun lalu. Kalau gono gininya itu ya cuma sebidang rumah. Kalau tanahnya itu warisan dari ibunya. Permintaannya minta 100 juta. Nah, dari pihak di sini mampunya 25 juta. Nah, si Dani tadi enggak mau,
Kalau dikasih 25 juta, mending rumah dirobohkan. Ya, minggu yang lalu minta kono gini sama ibunya dikasih 25 juta. Enggak, sudah mau itu. Atas mufakatan, pas mufakatan. Kesini keduanya sudah dikasih 25 juta, pun sudah ya, katanya ya. Kesini lagi katanya tidak mau. Minta 25 juta, bongkar saja. Pasca pembongkaran rumah ini, kini kondisi sang ibu masih syok dan tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Sebuah angkutan umum yang membawa rombongan pelajar SMP terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian itu terekam kamera dan viral. Sebuah angkutan umum terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam kendaraan angkot tersebut melaju kencang dengan kecepatan tinggi di tikungan jalan layang. Tak lama angkot terbalik hingga para pelajar panik. Warga yang ada di sekitar pun langsung berusaha menolong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Diduga sopir tak bisa menguasai kendaraan saat melaju, apalagi jalan tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan. Hal tersebut diakibatkan tikungan yang terlalu tajam serta masih minimnya rambu lalu lintas di sekitar jalan layang. Karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh kayak gini. Ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Jalan Layang Ciroyom sebenarnya belum diresmikan pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, jalan layang tersebut sudah dipergunakan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebuah pabrik yang memproduksi tas rajut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Meski begitu, belum diketahui penyebabnya. Total kerugian ditafsir miliaran rupiah setelah 2 gudang dan isinya serta 2 minibus ludes dilalap si jago merah. Asap hitam pekat membumbung tinggi berasal dari kebakaran sebuah pabrik tas rajut Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga api muncul akibat hubungan arus pendek listrik. Banyaknya bahan produksi berupa kain semakin membuat api menyebar hingga meluluhlantakkan 2 gudang yang di dalamnya terdapat mesin produksi tas rajut. 2 unit mobil minibus pun ludes dilalap si jago merah. Petugas PMK yang datang ke lokasi berjibaku untuk melakukan pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran pabrik sedang libur. Sejumlah buruh pabrik mendatangi lokasi kejadian untuk menyelamatkan barang hasil produksi. Diduga kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik di dalam gudang. Api dapat dipadamkan setelah didatangkan 4 unit mobil 3 jam kemudian. Ya, Sabtu Minggu libur, cuma outletnya yang buka 2 orang. Yang jelas ini semuanya gudangnya habis semua gitu. Iya. Berapa karyawannya di sini, Pak? Sekarang yang kemarin itu baru tinggal 9 orang, Pak. Beserta staf. Artinya sempat ketakutan karyawannya tadi ya? Sempat terjadi ledakan, Pak? Enggak ada ledakan. Ledakan kecil cuma dari ban mobil. Total kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Insiden kebakaran kini masih didalami pihak berwajib. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat juga menghanguskan 8 rumah warga di Komplek Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran melanda sejumlah rumah di RT 03 RW 06 Manahan, Mangkubumen, Solo Kota. Api menyala cukup besar menghanguskan sedikitnya 8 rumah warga. Peristiwa kebakaran ini pun menjadi tontonan warga di sepanjang jalan flyover. Warga setempat mengaku mendengar suara ledakan, namun dirinya tidak menduga ada kebakaran. Api yang berkobar akhirnya bisa dijinakan setelah dipadamkan 5 unit mobil kepada kebakaran. Saat ini para korban kebakaran termasuk balita dan orang tua yang sakit mengungsi di kantor kelurahan.
Sementara diduga akibat kebocoran gas LPG dari warung makan, ratusan kios pasar di Banjarnegara, Jawa Tengah hangus terbakar. Dalam kebakaran ini, 2 petugas pemadam kebakaran mengalami luka akibat tertimpa puing kebakaran saat berjibaku memadamkan api. Bro, bantuannya bro. Delok bantuan pasar Karangkobar. Para pedagang pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah histeris melihat lapaknya dilalap si jago merah. Bakaran berawal dari tabung gas LPG yang bocor di sebuah warung ayam goreng. Dalam hitungan menit, api dengan cepat membesar dan menjalar ke ratusan lapak pedagang pakaian. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan sekitar 700 kios dan lapak. Dalam kejadian ini, 2 petugas pemadam sempat tertimpa puing-puing atap yang terbakar. Beberapa petugas juga mengalami sesak napas akibat kepulan asap yang pekat dan langsung dievakuasi ke puskesmas. Kebakaran baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Nganjuk, Jawa Timur resah akibat serangan wabah cikungunya. Secara tiba-tiba warga merasakan gejala sakit pada seluruh persendian tubuhnya sehingga sulit untuk digerakkan. Warga desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur resah dengan wabah cikungunya yang secara mendadak menyerang di desa mereka. Tiba-tiba warga demam yang kemudian disusul dengan munculnya rasa sakit pada seluruh persendian tubuh. Akibatnya mereka menjadi kesulitan untuk berjalan. Ironisnya, menurut warga, kasus cikungunya ini sebenarnya telah mewabah sejak 1 bulan lalu. Setiap hari warga dari satu rumah ke rumah lainnya mengalami sakit yang sama secara bergantian. Bahkan sebagian warga kini menjalani perawatan di rumah sakit. Mungkin jam 12 aku ngelilir, bangun itu langsung terasa kaku-kakunya tuh, wah luar biasa sakitnya. Terus kemis pagi saya ke dokter, dikasih obat, kemis sore udah mulai ada perubahan. Di rumahnya Pak Wardi, beliaunya ini satu keluarga 9 orang kena semua. Desa mengusulkan untuk acer fogging. Tapi untuk syaratnya kan harus ada surat dari rumah sakit atau dokter gitu. Jadi masih menunggu itu? Masih menunggu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan fogging untuk membasmi nyamuk penyebab cikungunya yang menyerang mereka. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. PJ Gubernur Kaltim didampingi oleh Bupati Mahakam Ulu serta Polda Kaltim meninjau lokasi banjir yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Ribuan rumah terendam banjir serta infrastruktur listrik rusak. PJ Gubernur Kalimantan Timur didampingi Polda Kaltim serta Bupati Mahakam Ulu meninjau lokasi banjir di kawasan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Infrastruktur pendukung seperti listrik lumpuh total di 3 wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, diantaranya Ujong Bilang, Data Bilang, dan Long Apari. Melalui data pelanggan PLN, di kawasan Ujo Bilang terdapat 3.339 pelanggan PLN yang terdampak 1.350 pelanggan. Sementara di data Ujo terdapat 540 pelanggan. Dan di Long Apari 450 pelanggan terdampak. PJ Bupati juga menyatakan peristiwa banjir yang disebabkan debit air Sungai Long Apari ini merupakan fenomena tahunan, namun yang ini yang terbesar. Kali ini Kabupaten Long Apari kecolongan karena tidak ada sistem peringatan dini sehingga tidak bisa menyelamatkan aset daerah dan warga tidak memiliki waktu untuk mengungsi. Fokus kita pagi ini adalah memastikan infrastruktur pendukung untuk kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Ada 3 wilayah yang terdampak cukup parah, yaitu di Ujo Bilang, kemudian Datang Bilang, dan juga Long Iram. Nah, terutama yang kita akan fokus adalah memastikan listrik itu bisa menyala untuk masyarakat. Meski debit air dari Sungai Long Apari sudah surut, namun akses yang bisa dilewati hanya melalui jalur udara dan jalur sungai. Sementara bantuan perlahan sudah masuk mulai logistik, air bersih, dan tenda darurat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban banjir bandang tanah datar terus dilanjutkan hingga tanggap darurat usai. Hingga saat ini jumlah korban tewas bertambah menjadi 31 orang dan 11 lainnya masih dalam pencarian petugas.
Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban banjir bandang di tanah datar. Pada hari ke-7 proses pencarian dilakukan dengan menyisir bantaran sungai mulai dari Nagari Parambahan hingga ke Kecamatan Tanjung Emas. Pencarian pun diperluas ke aliran Sungai Batang Ombilin yang merupakan muara seluruh sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Saat ini jumlah korban tewas akibat banjir bandang menjadi 31 orang setelah tim DVI mengidentifikasi 2 korban jiwa yang ditemukan di Kabupaten Sijunjo. Sementara 11 orang lainnya masih dalam pencarian petugas. Saya sampaikan saat ini korban meninggal itu berjumlah ada penambahan 2 orang jadi berjumlah 31 dan yang kita masih cari itu 11, yang belum teridentifikasi itu ada 3. Proses pencarian korban akan tetap dilanjutkan hingga tanggap darurat berakhir usai tanggal 25 Mei atau sejak diberlakukan 12 Mei 2024. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Halmahera Selatan, Maluku Utara melangsungkan pernikahan sesama jenis hingga menghebohkan warga. Parahnya, pernikahan sesama jenis itu telah terverifikasi di KUA Halmahera Selatan dan Kades setempat. Kericuhan ini terjadi saat salah satu pasangan pengantin wanita diketahui berjenis kelamin laki-laki. Pihak keluarga dan warga yang marah berusaha menghakimi mempelai wanita yang sejatinya seorang pria. Pernikahan sesama jenis ini menghebohkan warga Desa Sekli, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pernikahan sesama jenis laki-laki itu terungkap saat pria pengantin menaruh curiga kepada pengantin wanita yang tidak memiliki payudara layaknya wanita pada umumnya. Kecurigaan itu pun disampaikan ke keluarga pengantin pria. Setelah dirias, seorang bidan dan sejumlah ibu sebagai saksi melakukan pemeriksaan untuk memastikan jenis kelamin mempelai wanita dan ditemukan fakta mempelai wanita merupakan seorang pria. Keluarga pria dan warga mengetahui fakta tersebut, kemudian marah dan sempat menghajar pelaku yang diketahui berinisial JL alias Jurnal dan mempelai pria berinisial N alias IM. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Gane Barat Selatan. Dari pengakuan pelaku, sebelum pernikahan dilakukan, mempelai pria sudah mengetahui identitas dirinya yang seorang pria. Pelaku membuat kehebohan yang viral kemarin di desa. Di desa Sekli. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bahwa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya laki-laki. Anehnya, pernikahan sesama jenis itu sudah terverifikasi KUA Halmahera Selatan dan pemerintah desa setempat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur dan daging ayam di pasaran masih tinggi sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga komoditas pokok tersebut disebabkan karena tingginya harga pakan ternak. Pembeli dan pedagang mengeluhkan tingginya harga telur dan daging ayam yang melonjak sejak sepekan terakhir. Harga telur yang awalnya Rp26.000 naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dua komoditas pangan ini diduga disebabkan karena tingginya harga pakan ternak. Ya dikurangin porsinya. Kenaikannya udah sejak kapan Ibu? Dari Lebaran, dari sebelum Lebaran sudah naik. Malah pas sebelum Lebaran tuh udah 30 lebih. Harapannya seperti apa? Ya ada penurunan aja. Ya mereka yang biasanya pakai 3 jadi pakainya 1, yang biasa pakai 10 kilo jadi 5 kilo gitu. Jadi dikurangin semuanya. Harapannya gimana? Ya harapan pemerintah ya tolonglah dibantu untuk pakainya biar ayamnya turun lagi. Penjual pun berharap harga kembali stabil karena berpengaruh terhadap omset penjualan yang menurun akibat daya beli masyarakat juga menurun. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular jenis sanca kembang di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap warga dengan tangan kosong. Ular sepanjang 3 meter ini diduga muncul dari gorong-gorong terbawa arus banjir usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Warga dan pedagang di pasar Cibadak dihebohkan dengan kemunculan seekor ular jenis sanca kembang di trotoar usai terbawa arus banjir di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga selanjutnya menangkap ular tersebut dengan tangan kosong. Kemunculan ular sanca pasca hujan deras sudah terjadi beberapa kali. Ular tersebut diduga terbawa arus di saluran air saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi Jumat petang. Ular besar ini muncul di trotoar hingga mengejutkan warga yang sedang berjualan. Bahkan ular sempat melata hingga ke jalan raya. Masuk ke dalam rumah dikarenakan mencari makan juga sama. Dia mencari makan, masuk ke dalam rumah tapi bukan pada tempatnya berteman dengan manusia. Oleh karena itu pemilik rumah langsung kaget melaporkan kepada warga sekitar dan Rescue Damkar Kota Palangkaraya. Setelah ditangkap, ular diserahkan ke petugas pemadam kebakaran atau pecinta reptil untuk selanjutnya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi Haji 2024. Pemirsa, pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Lombok sempat mengalami hambatan. Ya, hal ini terjadi saat seorang jemaah lansia tiba-tiba meminta pulang dan ingin bertemu keluarganya. Setelah dibujuk petugas, jemaah lansia tersebut akhirnya mau berangkat menuju Madinah. Salah satu jemaah lansia asal Kopang, Lombok Tengah yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Lombok ini tiba-tiba enggan naik pesawat saat hendak berangkat menuju Madinah dari Bandara Lombok. Lansia ini tiba-tiba bangun dari kursi rodanya dan meminta untuk dipertemukan dengan anggota keluarganya. Kondisi ini pun sempat menghambat jemaah calon haji lain yang hendak menaiki pesawat. Namun, petugas mencoba membujuk jemaah lansia ini hingga akhirnya mau menaiki pesawat usai menemukan salah satu kerabat yang berasal dari daerah yang sama. Kejadian serupa seringkali terjadi di kalangan lansia. Selain karena faktor usia, juga karena tidak terbiasa meninggalkan rumah dan sanak keluarga. Namun dipastikan lansia berangkat dengan selamat dan selalu dalam pengawasan petugas. Terkadang karena ini mereka baru keluar dari rumahnya yang terjauh, pergi yang terjauh dan pertama keluar negeri. Hingga macam-macam lah gangguan, ada yang sayang sama anaknya, ada yang sayang sama peliharaannya. Adapun jumlah jemaah calon haji kloter 5 ini sebanyak 386 orang. 2 orang diantaranya gagal berangkat lantaran sakit sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB. Sementara jumlah lansia sebanyak 160 orang, 5 diantaranya menggunakan kursi roda. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah merawat 11 jemaah akibat kelelahan. Sementara 3 jemaah lainnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Dari 241.000 jemaah haji Indonesia, lebih dari 46.000 sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji pun sudah mulai beribadah di Masjid Nabawi dan melakukan aktivitas lainnya. Untuk menjaga kesehatan jemaah haji, menurut Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Dr. Karmi Jono, mengingatkan agar jemaah haji yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan tidak lupa meminum obat. Semua di atas 70 tahun usianya. Keluhannya itu kelelahan, Pak. 3 kali 24 jam kalau tidak ada perbaikan, bahkan ketika nanti 1,5 ya, 1,5 maksudnya 1 hari tambah setengah tidak ada kecenderungan keperbaikan, kita rujuk ya. Tapi kalau memang ada perbaikan, kita maksimalkan 3 kali 24 jam dia harus pulang. Berdasarkan data KKHI per 18 Mei, tercatat ada 11 jemaah haji lansia yang dirawat di KKHI dan 3 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Dr. Karmi Jono juga mengingatkan agar jemaah haji tidak menghabiskan energinya saat di Madinah. Sampai hotel istirahat dulu ya, gitu. Yang kedua, jangan lupa makan ya, gitu. Yang ketiga, jangan tunggu haus minum, gitu. Jadi terus yang terakhir nanti ada ini, haji itu adalah Arafah, jaga kesehatan.
Jemaah haji gelombang 1 tiba di Madinah secara bertahap mulai 12 Mei lalu. Selanjutnya jemaah haji dijadwalkan berangkat ke kota Mekah secara bertahap pada 20 Mei mendatang untuk melakukan umroh wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadri, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia mulai berburu oleh-oleh haji di Pasar 1 Rial Madinah. Sementara keberangkatan jemaah ke kota Mekah akan dilakukan bertahap mulai Senin esok. Di hari ke-6 ini pemirsa, sejumlah aktivitas juga sudah mulai dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Selain berziarah ke makam Rasulullah dan juga Raudah serta beribadah di Masjid Nabawi, jemaah haji Indonesia juga sudah mulai berburu oleh-oleh haji di Pasar 1 Rial. Pasar 1 Rial ini berada di dekat pintu 339 Masjid Nabawi, tepatnya di depan Ema Royal Hotel. Di pasar ini jemaah Indonesia bisa berbelanja di beragam toko mulai dari harga 1 rial hingga 50-an rial. Bermacam barang pun tersedia di pasar ini mulai dari oleh-oleh, pecah belah, pernak-pernik, pakaian hingga minyak wangi. Nantinya jemaah Indonesia gelombang pertama yang tiba di kota Madinah akan dijadwalkan untuk berangkat ke kota Mekah secara bertahap mulai hari Senin tanggal 20 Mei mendatang. Selanjutnya jemaah haji Indonesia akan menjalankan rangkaian ritual ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Taiwan External Trade Development Council kembali menggelar Taiwan Expo 2024 di Jakarta. Pameran produk inovatif ini diharapkan dapat menciptakan peluang kolaborasi industri bilateral antara Indonesia dan Taiwan. Mengusung tema utama Smart Manufacturing, Smart Medical, Green and Sustainable, Halal, dan Smart Lifestyle, Taiwan Expo 2024 kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta. Pameran ini menghadirkan 130 perusahaan terkemuka asal Taiwan dengan beragam produk inovatif dan berkualitas tinggi. Melalui kerjasama ini diharapkan bisa menciptakan peluang kerjasama menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan. Well, Indonesia is the biggest economy in Southeast Asia and is the most important partner of Taiwan in terms of trade, investment in this part of the world. And that's why we attach great importance to our trade and investment relations with Indonesia. Taiwan Expo 2024 mendapatkan respons positif dari sejumlah pengunjung karena dianggap memberikan kemudahan dan keuntungan dalam berbagai aspek. Taiwan Expo kali ini cukup besar, saya lihat mereka cukup all out ya. Semua bisnis, semua industri teknologi, semua ada. Tadi saya lihat juga sambutannya langsung dari petinggi-petinggi dari Taiwan juga hadir. Jadi semoga ini bisa jadi bridgingnya Indonesia bisnis dengan Taiwan nih. Menurut saya Taiwan Expo ini cukup lengkap ya, menyajikan produk dari makanan, kemudian kosmetik, kita bisa custom kosmetik kita sendiri, kemudian banyak teknologi yang menawarkan green teknologi atau renewable teknologi. Taiwan Expo ini akan berlangsung hingga Sabtu 18 Mei 2024 yang bisa diakses secara gratis. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, Komo identik dengan binatang komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia. Nah, di Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur ada warung sate yang karena besarnya potongan daging berani menyebut satenya sebagai sate Komo. Ya, selain potongan dagingnya besar, rasanya pun khas hingga kerap diburu penggemar sate.
Siapa yang tak tergoda melihat potongan besar-besar pada sate ini? Dengan rasa rempah yang khas dan dinikmati dengan bumbu kacang, sate yang dikenal dengan nama Sate Komo ini melegenda di kalangan para penggemar sate di Sidoarjo, Jawa Timur. Sate Komo, namanya diambil dari besarnya potongan daging layaknya komodo, kadal terbesar di dunia ini. Dalam sehari, kedai ini bisa 30-50 kg daging untuk membuat sate komo. Proses pembuatannya juga berbeda dengan sate biasanya. Potongan jumbo daging sapi pilihan ini dibalur dengan bumbu yang berasal dari kacang tanah, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan rempah-rempah lainnya yang dihaluskan. Setelah dibalurkan, tusukan daging sapi ini dibiarkan hingga semalam agar seluruh bumbu meresap. Sate kemudian dibakar layaknya sate lainnya. Paduan bumbu rempah yang didiamkan semalaman ini menyebabkan rasa sate agak berbeda. Sedikit manis dan gurih dari rempah membuat lidah penggemarnya bergoyang. Bagi yang kurang menyukai daging sapi, dapat memesan sate komo daging ayam. Satenya besar-besar, terus empuk, dagingnya empuk. Sama ada kayak ciri bumbunya itu khas gitu. Bumbunya itu dari kacang ya, terus pakai bawang, itu digoreng semua. Kacang, bawang, lomboknya itu digodok, lombok merah, lombok kecil, itu digodok, terus gula, garam, penyedap rasa sesuai selera. Jadi 8.500 per tusuk. Kalau pakai nasi biasanya sate 23.000. Hanya dengan Rp20.000, pelanggan sudah bisa menikmati 2 tusuk sate komo bersama sepiring nasi putih. Sebuah harga yang layak untuk kelezatan yang didapat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta melaporkan. Ya pemirsa, manfaatkan lahan sempit. Warga Batu Jajar, Bandung Barat berhasil membudidayakan 2 jenis buah naga, merah dan putih. Ya, sekali panen kebun milik Dede ini bisa menghasilkan hingga 1 ton buah naga. Berukuran jumbo, lebat, berwarna merah dan putih dengan rasa manis dan segar, inilah kebun buah naga milik Dede Makmun, warga kampung Babakan Pari, Desa Batu Jajar Timur, Bandung Barat, Jawa Barat. Berada di lahan sekitar 210 meter, Dede mulai membudidayakan buah naga sejak tahun 2013. Saat itu buah naga yang ia tanam memang belum banyak. Namun kini Dede berhasil membudidayakan 100 pohon buah naga, di mana setiap pohon mampu menghasilkan sekitar 100 buah naga dengan harga jual Rp15.000 per kilogram. Dalam sekali musim panen, kebun Dede mampu menghasilkan 1 ton buah naga. Pengunjung yang datang pun bisa langsung memetik dan merasakan buah naga. Sedangkan bagi yang ingin menanam buah naga di rumah, juga tersedia bibit sekaligus diedukasi cara pemeliharaannya. Kalau metik langsung kan kita diajarin bagaimana cara metiknya, bagaimana cara mengambilnya gitu kan. Bisa coba langsung di kebun, itu yang lebih nikmat, Pak. Antusias pengunjung alhamdulillah ini sampai kewalahan bila mana sudah merah-merah gini, sudah banyak pesanan-pesanan yang masuk ke kami. Kalau misalkan udah kami buka ini 2 hari udah habis. Dalam setahun, buah naga ini bisa panen 2 kali. Sedangkan perawatannya tergolong mudah, meski dikelilingi rumput liar, tidak mengganggu pertumbuhan pohon. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainis melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, jika Anda suka tantangan, merasakan sensasi keliling lereng gunung dengan ATV dengan medan ekstrim, tak ada salahnya untuk dicoba. Ya, jalur menantang terletak di lereng Gunung Welirang, Mojokerto, Jawa Timur. Berikut liputannya.
Wahana ATV dengan jalur ekstrim di kawasan lereng Wulirang di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini terasa spesial. Bagaimana tidak, selain terdapat banyak unit dengan ukuran yang bervariasi, pihak pengelola wisata adventure ini memberikan pengalaman mengendarai ATV yang berbeda. Selain sensasi menegangkan dengan adrenalin terpacu saat melintasi medan yang licin, terjal berbatu, wisatawan juga dimanjakan dengan trek melewati pemandangan indah pegunungan dan sejuknya hutan pinus. Buat yang sudah terbiasa bisa menggunakan ATV sendiri, tapi jangan khawatir, untuk pemula bisa juga didampingi. Hal yang perlu diperhatikan untuk merasakan sensasi ATV di lereng gunung ini, selain kondisi tubuh yang prima, alat pengaman seperti helm dan sepatu bot karet harus digunakan. Tiba di puncak lereng Wulirang, pengunjung bisa singgah sejenak menikmati pemandangan perkotaan Prigen dan Pandaan Pasuruan dari ketinggian sambil bersuah foto. Rutenya sangat seru banget, wajib dicoba. Terutama kalau ada hujan itu makin seru, makin menantang karena jalannya agak licin. Jadi ekstrimnya itu dapat. Ada view pegunungan juga, cuman mungkin agak mendung jadi agak nggak kelihatan, tapi bagus banget. Terus hutannya itu ada kebun kopi juga. Rutenya kita ada yang biasa, ada yang menantang juga. Yang menantang itu kita long trip. Jadi kita jalurnya lebih panjang daripada jalur yang biasa. Cukup mengeluarkan kocek Rp220.000 saat hari biasa dan Rp300.000 saat musim liburan dan weekend. Anda bisa merasakan sensasi ATV dengan medan yang menantang. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Ya pemirsa, viral sejumlah emak-emak turun tangan menarik sebuah truk yang terjebak di jalan rusak parah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, truk tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terjebak lumpur di jalan rusak. Sebuah video amatir warga menunjukkan aksi sejumlah mak-mak saat berupaya menarik sebuah truk yang terjebak di jalan rusak parah penghubung Kecamatan Pana dan Nosu, Kabupaten Mamasa. Berbekal tali tambang, para mak-mak ini turun tangan membantu para pria menarik truk yang tak dapat melanjutkan perjalanan karena terjebak lumpur di jalan rusak parah. Video yang viral di media sosial ini diketahui terjadi di Jalan Poros Pana, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa. Saat musim penghujan, kondisi jalan tempat truk terjebak penuh lumpur hingga mengganggu aktivitas warga. Bahkan tak jarang jalan tersebut tak dapat dilalui kendaraan karena tertutup longsor. Pemerintah Kabupaten Mamasa tetap berupaya membenahi kondisi jalan untuk memudahkan aktivitas warga setempat. Warga pun berharap pemerintah diharapkan serius memberikan perhatian agar jalan rusak segera diperbaiki demi membantu aktivitas dan mobilitas warga. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, Ainis melaporkan. Pemirsa, inilah keseruan warga negara asing dari Eropa saat ikut berlatih pencak silat di Sanggar Putra, Panglipur di Serang, Banten. Ya, mereka tampak antusias menyaksikan setiap gerakan pencak silat. Ada pemandangan menarik saat mengikuti latihan pencak silat di Sanggar Putra Panglipur, Serang, Banten. Kegiatan yang biasa diikuti warga lokal, kali ini diikuti oleh kelompok warga negara asing dari Eropa. Ya, semangat tinggi menunjukkan antusiasme para pesilat Italia yang ingin mendalami seni pencak silat. Saat menyaksikan pertunjukan pencak silat yang diiringi tabuhan gendang, mereka pun tak mau kalah dengan pesilat lokal. Bahkan pesilat Losti Valley ini turut serta menunjukkan kebolehan memperagakan ilmu bela diri warisan leluhur. Para pesilat asing menggeluti kegiatan ini karena bela diri pencak silat memiliki keistimewaan. Karena selain berlatih bela diri, kegiatan ini juga mempelajari tentang alam dan spiritual. Keinginan mereka mempelajari gerakan silat langsung ke Banten juga sebagai studi banding untuk semakin menyempurnakan olahraga pencak silat di negara asalnya. Saya mencoba lihat pencak silat koneksi tentang natur dan alamat, antara spiritual untuk saya. Pencak silat di Italia, di Eropa
Saya mencoba, saya rapel, saya bisa. Mungkin. Yang dipelajari ya silat itu. Ketika para silat Eropa Buddha belajar silat kayak gimana sih nanti? Nah seperti itulah nanti jadinya tahu. Selain daripada silat apa lagi? Oh, yang dikembangkan di paling bukan hanya silat, tapi kesenian tradisional yang ada di Lembang khususnya balet. Pegiat ilmu bela diri pencaksilat berharap pencaksilat semakin digemari dan tetap lestari hingga mendunia. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah melintas di Kabupaten Semarang dengan berjalan kaki pada Jumat siang, puluhan biksu tudong memasuki Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut meriah oleh ribuan warga, khususnya umat Buddha. Setelah berjalan kaki sejauh 50 km melintasi Kabupaten Semarang, sebanyak 44 biksu tudong memasuki Kabupaten Temanggung. Di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Semarang, tepatnya di Dusun Jagang, Desa Kalimanggis, Kabupaten Temanggung, rombongan biksu tudong dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara ini disambut meriah ribuan warga, khususnya umat Buddha dan PJ Bupati Temanggung. Di sepanjang jalan menuju Vihara Satya Dharma Virya Kalimanggis Kaloran, umat Buddha menyambut rombongan biksu tudong dengan menaburkan bunga di sepanjang jalan yang dilintasi. Menurut salah satu biksu tudong, Biku Kamsai Sumano Mahatera, meskipun lelah selama perjalanan, namun rasa lelah terobati dengan melihat wajah-wajah ceria warga yang menyambut. Bahkan mereka takjub dengan pemandangan indah selama perjalanan. Sudah terpilih biku yang memang antara hobi juga, hobi jalan. Jadi baik tanjakan juga memang capek, mungkin alami, namanya gunung-gunungan, tadi indah kita juga dapat, semangat anak kecil juga dapat, seperti wihara-wihara kita dapat semua. Kita pasti semangat untuk umat-umat, untuk masyarakat di samping-samping jalan, semakin soleh, semakin itu semakin banyak yang nyambut kami, semakin semangat, jadi lupa kecapean. Kami menerima para biku tudong, spiritual biku tudong yang mulai dari Kabupaten Semarang menuju Kabupaten Temanggung lewat Kalimanggis. Ada sekitar 45 orang, 40 orang itu dari Thailand, 2 orang dari Singapura, 1 orang dari Malaysia, dan 1 orang dari Indonesia. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan pemuka umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman dahulu. Selain untuk mempraktikkan ajaran Buddha dengan bentuk melepas keduniawian, tudong juga bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Rencananya, perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas Sayus Pagi akhir pekan. Pemirsa, diduga korsleting arus listrik, 2 bangunan bungalow hotel di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai hingga 1,5 miliar rupiah. Dua bangunan bungalow hotel di salah satu hotel di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat terbakar Jumat malam. Kobaran api yang cukup besar melahap seluruh bagian bangunan bungalow hotel dan merembet ke bangunan bungalow yang ada di sampingnya. Kebakaran diduga adanya korsleting arus listrik dari salah satu kamar bungalow di lantai 2 yang disertai ledakan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan bungalow serta merembet ke bangunan bungalow yang lain. Beruntung, kobaran api dapat segera dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan 3 unit armada ke lokasi. Tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang yang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masyarakat Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta antusias mengikuti lomba memasak sekaligus makan bersama alias ngaliwet bersama Satgas TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-120 Kodim 0619 Purwakarta. Iya, warga pun berbaur bersama TNI, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Triknya mentari di lapangan sepak bola Desa Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tak menyurutkan semangat masyarakat untuk mengikuti lomba memasak sekaligus makan bersama alias ngeliwet. Bersama Satgas TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-120 Kodim 0619 Purwakarta Jumat siang. Setelah penilaian, semua masakan kemudian digelar karena akan dilanjutkan dengan makan bersama. Dandim Purwakarta bersama prajuritnya duduk bersama masyarakat di hadapan hidangan. Para prajurit ini pun tak hanya sekedar untuk bekerja merehab rumah tak layak huni, memperbaiki sarana ibadah, membuat bak penampungan air, mengaduk semen untuk perbaikan jalan atau kegiatan lain yang terlihat secara fisik, tapi juga terlibat dalam kegiatan masyarakat. Sela-sela program TMMD memperbaiki jalan, TNI juga ikut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan alhamdulillah seperti yang kita lihat mengadakan perlombaan makanan khususnya nasi liwet. Kita berlomba ngeliwet sebenarnya untuk bersama-sama saja, ngeliwet antar rusun di mana pelakunya dari memasaknya sampai nanti makan bersama-samanya, kelompoknya tentara dengan membawa warga dari dusun masing-masing, sehingga terlaksana kegiatan seperti ini. Tidak adanya jarak di antara para prajurit dan warga diharapkan dapat menciptakan kemanunggalan TNI dan rakyat. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, turnamen Nasional Popsi Pool Circuit 2024 Seri 1 resmi dibuka di Kota Jambi. Selain atlet biliar dari Kota Jambi, atlet-atlet nasional juga turut ambil bagian dalam turnamen bergengsi ini. Popsi Pool Circuit 2024 Seri 1 di Kota Jambi resmi dibuka oleh Ketua Pengprov Popsi Jambi Henry Atan. Digelar di kampus Pool dan Cafe Kota Jambi, turnamen ini diikuti 64 peserta yang datang dari 16 provinsi. Popsi Pool Circuit 2024 akan memainkan nomor 9 ball dengan sistem double eliminasi pada tahap penyisihan serta sistem gugur pada tahap penyisihan top 8 hingga final dengan race 9. Peserta yang dari 64 itu hampir 34 orang atlet dari lokal Jambi yang ikut pada turnamen ini. Berarti menunjukkan bahwa antusias masyarakat Jambi untuk cabang olahraga biliar ini sudah sangat meningkat. Potensi di Jambi sangat besar. Kita tahu bahwa ada yang PON kemarin medali emas 2 dan memang ada kelihatan bibit-bibit yang baru tumbuh. Dan memang tujuan kita adalah di samping memupuk mental bertanding atlet nasional, kita mendapatkan bibit-bibit baru. Turnamen yang digelar hingga 19 Mei 2024 ini juga menjadi ajang pemanasan para atlet yang akan berlaga pada PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera. Target mungkin saya untuk mempertahankan PON yang 2020 di Papua kan saya 2 emas, untuk mempertahankan itu sih Bang. Kalau target saya pribadi, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan buat mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional, kejuaraan dunia di luar sana. Mudah-mudahan juga masih diberikan kepercayaan dan saya bisa berprestasi di kancah internasional. Selain di Jambi, ada 3 seri Popsi Pool Circuit 2024 yang akan digelar di Kota Bali, Lampung, serta Malang. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Saya Mega Latu. Dan saya Angelika Devagom. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.